Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Risma Nurapsari di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, sudah pertemuan ke-14 ya, satu kali pertemuan lagi berarti kita sudah ujian akhir semester. Nah, kita akan membahas yang namanya sistem just in time. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti kuliah online akuntansi biaya saya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan berapa ya? Pertemuan sampai dengan hari ini pertemuan ke-14 ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai sistem just in time. Sudah nampak di layar teman-teman mengenai sistem just in time. Nah, apa sih yang disebut dengan just in time? Nah, di sini just in time itu adalah suatu pendekatan berkelanjutan dan penyelesaian masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan pengurangan penggunaan perusahaan. Di mana sistem just in time ini untuk pertama kali itu dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1973 oleh Taiichi Ohno. Lalu Taiichi Ohno setelah dia mengembangkan sistem just in time, dia dijuluki sebagai Bapak just in time karena dialah yang menerapkan untuk pertama kali sistem just in time. Proses just in time ini berprinsip hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, what atau jumlah yang diperlukan atau how much, dan pada saat dibutuhkan atau when oleh konsumen. Jadi tiga prinsipnya adalah what, who, much, dan when oleh konsumen. Jadi ketika ada tiga prinsip ini, maka sistem just in time itu dapat dilaksanakan. Nah, sistem just in time ini aliran kerjanya itu dikendalikan sebagai operasi di mana setiap stasiun kerja atau kita sebut itu biasanya adalah workstation ya, itu akan menarik input dari stasiun kerja sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berdasarkan kenyataannya dari sistem just in time itu sebagai pull system atau sistem tarik ya, itu hanya ada finally assembly line yang menerima jadwal produksi sehingga semua stasiun kerja yang lain dan pemasok atau suppliernya itu menerima pesanan produksi dari subquest operasi berikutnya. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan di awal terkait dengan bagaimana sih sistem just in time itu dapat jalan. Maka yang pertama adalah jenis barang yang diminta, jumlah yang diperlukan, dan hanya pada saat dibutuhkan. Oke, saya lanjutkan. Lalu di sini adalah tujuan dari just in time. Nih ya. Di sini saya mau dalam pengertian luas, saya mau membahas just in time dulu. Dalam pengertian luas, teman-teman, just in time itu adalah suatu filosofi mengenai waktu yang memutuskan untuk memutuskan aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi. Jadi, waktu yang tepat untuk kita melakukan aktivitas dalam segmen-segmen internal dalam suatu organisasi. Nah, di sini just in time sendiri itu mempunyai 4 aspek pokok. Yang pertama, semua aktivitasnya yang tidak bernilai tambah terhadap produk itu harus dieliminasi. Jadi misal ada aktivitas yang tidak mempengaruhi value-nya si produk, itu harus dihilangkan. Lalu ada lagi adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Jadi adanya komitmen dari peningkatan produk mutunya yang lebih tinggi, itu adalah salah satu komitmen dari terbentuknya just in time ini. Lalu ada lagi, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan atau continuous improvement dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Ada lagi yang keempat adalah menekankan pada penyederhanaan aktivitas yang meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Nih ya.
dari sistem just in time tersebut. Nah, just in time sendiri dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional dalam perusahaan. Jadi, kalau ada yang tanya, Bu, penerapan just in time itu nanti kemana saja? Nah, di sini saya jelaskan bahwa penerapan just in time itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan, seperti pembelian, produksi, distribusi, dan lain-lain, gitu ya. Oke. Jadi itu adalah salah satu dari tujuan dari just in time. Nah, kalau kita berbicara tujuannya dari just in time ini, yang pertama adalah apa? Tidak ada barang yang rusak. Lalu tidak ada waktu set, tidak ada kelebihan lot, tidak ada penanganan, tidak ada antrian, tidak ada perusahaan mesin, dan tidak ada jangka waktu antara pemesanan pelanggan dan pengiriman produknya. Nah, ini adalah tujuan dari just in time itu sendiri. Lalu saya lanjutkan. Nah, ini ya. Tujuan strategis just in time adalah yang pertama untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengirimannya. Perhitungan serta kerjasama yang baik antar penyalur, pemasok, lalu ada lagi yaitu bagian produksi ya, itu harus lebih baik. Jadi koordinasinya atau perhitungan kerjasamanya harus lebih baik. Nah, keterlambatan akibat salah perhitungan ataupun kejadian lainnya itu menghambat proses produksi sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya just in time itu memang benar-benar tadi ya, berapa yang dibutuhkan untuk siapa dan apa. Waktunya, aktivitasnya itu benar-benar pada saat yang tepat. Nah, tadi di awal juga sudah saya singgung bahwa Bapak just in time yang menemukan pertama kali just in time ini adalah Bapak Ono pada tahun 1970-an ya tadi ya di awal. Nih. Lalu ada lagi di sini tujuannya adalah tujuan strategisnya. Ini adalah terkait dengan tujuan strategisnya tadi ya. Tujuan laba, terus kerjasama antar pemasok, penyalur, sama bagian produksi itu harus lebih baik. Nih, aspek pokok just in time. Just in time mempunyai 4 aspek pokok. Nah, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa itu akan dieliminasi. Artinya apa? Artinya aktivitas yang tidak perlu atau tidak meningkatkan nilai tambah itu hanya meningkatkan biaya. Dan itu tuh tidak perlu. Nah, ini. Misal, contohnya di sini saya sudah kasih contoh ya, misal adalah sediaan sedapat mungkin kita gunakan adalah 0. Nah, itu akan meningkatkan resiko, tapi tidak meningkatkan value-nya kita. Lalu adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin 0. Ya. Dari sistem just in time ini kita tuh pokoknya mengurangi biaya-biaya yang tidak mendapatkan value atau nilai lebih. Dan tidak memerlukan waktu biaya untuk mengerjakan kembali produk cacat dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Lalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Lalu menekankan pemahaman, penyederhanaan aktivitas, dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Apapun yang tidak bernilai tambah itu di dalam just in time itu harus dieliminasi atau dibuang. Tapi kalau yang meningkatkan nilai tambah atau value itu harus ditingkatkan oleh pemahamannya. Jadi itu adalah salah satu dari aspek pokok dalam just in time. Nih. Dalam pelaksanaan konsep just in time sendiri terdapat hal pokok. Nih. Tadi ada hal pokok yang pertama tadi adalah aktivitas tidak bernilai tambah harus dieliminasi. Adanya komitmen. Terus ada lagi
Contohnya, untuk mencapai keempat konsep tersebut diterapkan sistem dan metode. Nah, salah satu sistem dan metodenya adalah ada sistem Kanban, ada metode kelancaran dan kecepatan produksi, ada optimalisasi waktu penyiapan, tata letak dan proses, aktivitas perbaikan, lalu ada sistem manajemen fungsional. Nah, itu adalah 4 konsep tadi, just in time tadi, 4 konsep aspek pokok, dan itu yang akan dituangkan kepada aktivitas produksi. Saya lanjutkan. Nah, ini ada kemitraan dari just in time. Ya. Suatu kemitraan just in time itu timbul ketika pemasok dan pembeli itu bekerjasama dengan komunikasi yang terbuka dan sasaran untuk mengurangi pemborosan biaya. Jadi kalau kita membahas masalah just in time, berarti kita apa? Benar-benar mengeliminasi biaya-biaya yang itu tidak perlu digunakan dalam proses produksi, karena itu akan membengkakkan atau meningkatkan biaya. Nah, hubungan dekat dan kepercayaan penting dalam upaya mensukseskan just in time. Nah, berikut beberapa sasaran dari kemitraan just in time. Yang pertama, ada menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Tadi ya, sudah ya, seperti penerimaan, pemeriksaan barang yang datang, serta pekerjaan dokumentasi yang berkaitan dengan penawaran, penagihan, serta pembayaran. Itu kalau aktivitasnya tidak perlu, berarti kita dihilangkan dalam suatu proses produksi. Lalu ada lagi 2, menghilangkan perlunya penyimpanan persediaan di pabrik dan mengirimkan barang-barang dalam lot-lot yang kecil langsung ke departemen yang menggunakan saat barang tersebut dibutuhkan. Misal nih, kalau misal kita adalah pabrik sepatu. Biasanya kita ada penyimpanan lem atau apa, penyimpanan lem lah, katakanlah kita penyimpanan lem. Itu kan pasti ada unit-unit produksi yang nanti akan memakai lem tersebut. Nah, kalau misal dari unit produksi A belum butuh lem tersebut, ya unit produksi A jangan meminta bagian persediaan untuk mengantarkan lem. Karena itu akan apa? Akan menimbulkan biaya untuk penanganan atau pemeliharaan lem tersebut. Misal lem tersebut memang tidak bisa di suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas, lah itu akan menimbulkan biaya di departemen tersebut. Jadi apa? Kirimlah, mintalah barang yang dibutuhkan itu sesuai dengan waktu yang tepat. Ya. Lalu yang ketiga, menghilangkan persediaan dalam transit dengan mendorong para pemasok dan calon pemasok untuk memilih lokasi dekat penjual, serta melakukan pengiriman jumlah kecil tetapi sering. Jadi kalau pemasok itu masoknya nggak boleh langsung misal banyak, ya harusnya sedikit atau sering. Agar apa? Agar terjadi perputaran dalam produksinya atau penjualannya itu terjadi, circle-nya itu lebih tertata ya teman-teman ya. Kalau misal langsung banyak itu kan pasti ada biaya untuk apa? Biaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap produk yang ada di situ. Seharusnya dia ada di situ, itu akan muncul biaya. Nih, kemitraan just in time nih. Persediaan juga dapat dikurangi dengan sebuah teknik yang dikenal dalam konsinyasi. Nah, persediaan konsinyasi itu merupakan suatu kesepakatan di mana pihak pemasok dapat menyimpan barang persediaannya hingga barang tersebut diperlukan. Ini ada namanya nota konsinyasi. Bentuknya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya, namanya nota konsinyasi ya. Nah, ini terkait nota konsinyasi. Nih. Terus yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan keandalan melalui komunikasi, kerjasama, dan komitmen jangka panjang. Jadi just in time itu memberikan
dapat meningkatkan komunikasi antara produsen, supplier, dan pemasok. Nah, itu bukan hanya dalam hari ini sampai besok saja, tapi long term, jangka waktunya panjang. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut. Teknik-teknik just in time. Pemasok. Kalau kita dari segi pemasok, sedikit menjual, hubungan pemasok yang mendukung pengiriman berkualitas tinggi, dia tepat waktu langsung ke area kerjanya. Tata letak atau sel kerjanya, teknologi kelompoknya, mesin-mesin yang fleksibel, area kerja yang teratur, berkurangnya lahan untuk persediaan. Nah, kalau terkait dengan persediaan adalah ukuran lot kecil, waktu penyetelan yang lebih sedikit, bagian-bagian penyimpangan yang terspesialisasi. Lalu ada yang namanya penjadwalan. Yang namanya penjadwalan itu tidak adanya penyimpangan dari jadwal. Nah, penjadwalan tingkat pemasok memiliki informasi mengenai jadwal teknik-teknik Kanban. Tadi ada beberapa teknik-teknik dari just in time ya. Nah, ini ada pemeliharaan preventif, ada kualitas produk, sama pemberdayaan pekerja serta komitmen. Nah, komitmen ini dalam sistem just in time ini adalah sesuatu yang penting ya, di mana harus mendapat dukungan dari pihak manajemen ataupun memasok. Jadi yang namanya komitmen itu bukan hanya dibangun dari satu sisi, tapi harus dibangun dari berbagai sisi yang terlibat di dalam suatu proses produksi barang tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini ada pemasok. Organisasi-organisasi terkemuka yang dipandang oleh pihak pemasok sebagai perluasan dari organisasi mereka sendiri dan mengharapkan pemasok untuk berkomitmen dalam melakukan perbaikan. Nah, hubungan seperti itu akan menimbulkan derajat saling menghormati yang tinggi antara pemasok dan pembeli. Nah, perhatiannya pemasok dapat sangat hati, yaitu contohnya Harley. Misal teman-teman sudah tahu ya motor Harley Davidson yang awalnya sulit menerapkan karena masalah yang ada di pemasoknya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan oleh pemasoknya. Contohnya tuh Harley Davidson ya. Kalau teman-teman lihat untuk motor Harley Davidson selain harganya juga mahal dan tidak semua kalangan itu menggunakan motor yang bentuknya seperti itu. Nah, itu akan membuat pemasok dari Harley Davidson itu harus dari kantor distributornya langsung dari Harley Davidson itu harus mempunyai pemasok-pemasok yang handal. Nih, lanjutnya. Nah, untuk menciptakan kemitraan dari just in time yang berhasil, beberapa perhatian dari pemasok haruslah ditindaklanjuti. Salah satunya perhatian pemasok tersebut meliputi adanya disverifikasi. Yang namanya disverifikasi ya ini apa? Pemasok mungkin tidak ingin terikat kontrak jangka panjang dengan hanya satu pelanggan. Lalu adanya penjadwalan, tadi di awal sudah juga dibahas penjadwalan. Banyak pemasok yang kurang yakin terhadap kemampuan pembeli untuk memproduksi pesanan dalam jadwal yang lancar dan terkoordinasi. Lalu ada perubahan teknik atau spesifikasi kerap merupakan malapetaka ya bagi just in time karena adanya waktu tunggu bagi pemasok untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Lalu ada kualitas, anggaran permodalan, proses-prosesnya seperti apa, lalu teknologi yang membatasi kualitas produknya itu apa. Nah, lalu ada ukuran lot. Nah, para pemasok beranggapan pengiriman barang dalam lot yang kecil secara sering itu merupakan suatu cara mentransfer biaya penyimpanan yang seharusnya ditanggung pembeli kepada pemasok. Walau sering, jadi nggak langsung banyak ya. Jadi kalau banyak itu kan pemasok pasti biaya penyimpanannya tinggi. Kalau dia sering melakukan transfer seperti itu dari pemasok ke pembeli, berarti kan untuk biaya penyimpanannya pasti akan sudah berkurang. Nah, ini ada teknik-teknik dalam just in time, ada tata letak
just in time. Tata letak just in time itu mengurangi bentuk pemborosan lainnya, yaitu pergerakan. Nah, geraknya bahan pada suatu lantai produk pabrik itu tidak bernilai tambah. Sebagai konsekuensinya, para manajer menginginkan tata letak fleksibel yang mengurangi pergerakan orang dan bahan. Jadi tata letak just in time itu memindahkan bahan secara langsung ke lokasi yang diperlukan. Jadi intinya dia tidak mau membuang-buang untuk biaya penyimpanan kalau just in time. Nih, daftar tata letak just in time. Ada membangun area kerja untuk kelompok-kelompok produk. Ada juga untuk melakukan sejumlah besar operasi dalam area yang kecil. Ada meminimalisasi jarak, itu juga salah satu teknik-teknik dalam just in time. Ada merancang area yang kecil untuk persediaan. Jadi memang dia sudah dibentuk untuk persediaannya, area yang terdapat ruang yang dibentuk untuk apa ya istilahnya, untuk menimbun persediaannya. Meningkatkan komunikasi pekerja. Tuh. Nih, ada lagi menggunakan peralatan Poyayoke. Itu artinya menghindari. Poka berarti kesalahan. Berarti secara sederhana Pokayoke itu menghindari kesalahan dalam produksi. Jadi teknik just in time yang lainnya adalah kita menghindari kesalahan saat produksi atau kerja. Nah, jadi ini semuanya kalau teknik just in time itu semuanya ditemukannya di Jepang ya. Nih, seperti tadi Bapak just in time, terus ada teknik Pokayoke, terus ini. Contohnya ini. Kesalahan pemasangan iklan akan dideteksi oleh pemakai seolah diingatkan kalau telah terdapat kekeliruan pemasangan yang tidak tepat atau terbalik. Ini ya contohnya. Terus ini ada lagi yang gampang ya, yang itu kunci kendaraan motor atau mobil itu didesain sedemikian sehingga pengemudi tidak bisa melepaskan kunci pada saat posisi off. Pada kendaraan dengan sistem transmisi otomatis, bahkan kunci kendaraan tidak bisa dilepas sebelum posisi transmisi di posisi parkir atau park ya. Ini salah satu contohnya aja. Terus ada lagi teknik yang lain yaitu membuat perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. Lalu melatih silang para pekerja untuk menambah fleksibilitas. Itu juga salah satu teknik-teknik dalam just in time. Nah, lalu ada persediaan. Kita membahas mengenai persediaan yang efektif. Haruslah just in time dan bukan just in case. Nah, ada just in time, ada just in case ya teman-teman ya. Kalau untuk teknik yang efektif itu adalah teknik dari just in time. Sedangkan yang bukan efektifnya itu adalah dari just in case. Dimana persediaan just in time itu adalah persediaan minim yang diperlukan atau menjaga agar suatu sistem dapat berjalan dengan sempurna, itu just in time. Lalu beberapa cara dalam persediaan just in time ada pengurangan variabilitas. Nih, gagasan di balik just in time adalah meniadakan persediaan yang menyembunyikan variabilitas dalam sistem produksi. Ini just in time. Ini di sini sebentar. Ini ya, bisa teman-teman lihat layar adanya tingkat persediaan. Ini ada tingkat persediaan. Ini ada keterlambatan pengiriman, sisa waktunya masih lama. Ini tingkat persediaannya yang di gambar pertama yaitu tingkat persediaannya waktu pengirimannya lebih lama ya daripada gambar sampingnya ya. Waktu tunggunya juga nih. Persediaannya ini berlebihan, ini sudah sangat berlebihan ya di gambar yang kedua. Oke. Mengurangi persediaan. Nah, para manajer
beralih ke sistem just in time itu pertama dengan meniadakan persediaan. Ya, mengurangi persediaan berarti membuat batu-batu karang yang menyelambangkan gambar variabilitas nih tadi ya, batu-batu karang nih tadi ya. Batu-batu karang. Ini seolah-olah nih kapalnya, nih batu karangnya. Nah, ini ada sisa waktunya, masalah kualitasnya, ini juga. Ini adalah terkait dengan sistem just in time. Mengurangi ukuran lot. Nah, just in time ini juga berarti meniadakan limbah dan mengurangi investasi persediaan. Kunci menuju just in time itu adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran lot kecil. Sehingga mengurangi label sangat membantu mengurangi persediaan dan biaya. Ketika penggunaan persediaan bersifat tetap, tingkat persediaan rata-ratanya adalah jumlah persediaan maksimal ditambah dengan persediaan minimal. Setelah itu dibagi dua, ini ya. Q sama dengan, rumusnya ini adalah rumus patennya ya. Q sama dengan akar dari 2 DS itu berarti permintaan tahunan dikalikan dengan biaya penyetelan. Dibagi dengan H. H itu apa? H di sini keterangannya adalah biaya penyimpanan dikurangi 1 min. D permintaan harian dibagi P-nya adalah produksi harian. Nih ya. Tuh. Lalu ada mengurangi biaya penyetelan. Baik biaya persediaan maupun biaya penyimpanan akan berkurang sejalan dengan turunnya persediaan pesan ulang dan tingkat persediaan. Namun, karena persediaan memerlukan biaya pemesanan atau penyetelan pada unit yang diproduksi, para manajer cenderung memberi atau memproduksi pesanan dalam jumlah besar. Nah, dengan pesanan yang jumlah besar ini, setiap unit yang dibeli atau dipesan itu hanya menyerap sebagian kecil dari biaya penyetelannya. Itu adalah mengurangi biaya penyetelan caranya. Nah, cara mengurangi lotnya itu adalah ukuran lot dan persediaan rata-rata adalah dengan mengurangi biaya penyetelannya yang pada gilirannya akan dapat mengurangi ukuran pesanan yang optimal. Jadi itu terkait dengan mengurangi biaya penyetelan. Lalu ada lagi yang namanya penjadwalan. Yang namanya penjadwalan adalah jadwal efektif yang akan dikomunikasikan dalam organisasi dan kepada para pemasok luar yang akan mendukung dari program just in time yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, jadwalan itu akan lebih baik meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanannya si pelanggan, dan menurunkan persediaan menjadikan ukuran lot lebih kecil dan mengurangi barang setengah jadi. Itu adalah dari penjadwalan. Lalu ini ya teman-teman di layar sudah nampak ya terkait dengan langkah mengurangi waktu penyetelan nih. Ada pemisahan penyetelan menjadi persiapan, gambarnya segitiga tapi balik ya. Jadi ada ringnya, ada tingkatannya. Langkah keduanya memindahkan lebih dekat dan meningkatkan pemakaian bahan. Nah ini di sini ada waktunya. Nanti ukur nih di just in time-nya ini ada waktunya dari waktu 90 menit sampai dengan 13 menit. Nih, adanya jadwal bertingkat. Nah, melakukan penjadwalan produk sehingga produksi hariannya sama dengan permintaan pelanggan pada hari itu. Nah, tugas manajer operasi adalah membuat dan memindahkan lot-lot kecil sehingga jadwal bertingkatnya itu menjadi ekonomis. Ya, itu adalah tugas dari manajer operasi. Nah, pembuatan jadwal mungkin mendapati bahwa pembekuan sebagian jadwal yang paling dekat dengan batas waktu membuat sistem produksinya dapat berfungsi dan jadwalnya tersebut dapat terpenuhi. Ini ya. Ini biasanya teknik-teknik just in time yang sering teman-teman temui di perusahaan. Kalau perusahaannya tersebut menerapkan just in time ya nanti kayak gini. Setelah nanti teman-teman masuk ke dunia pekerjaan yang memang perusahaannya tersebut menerapkan sistem dari just in time. Ini kan ban. Ini ya
kartu yang kemudian diartikan sebagai isyarat atau tanda. Nih, sistem Kanban memindahkan bagian-bagian produksi lewat suatu tarikan dari suatu isyarat. Kanban membuat waktu kedatangan dalam pusat kerjasama hampir sama atau dengan waktu pemrosesan. Ini pakainya sistem Kanban. Nih. Terus. Ini ya. Contohnya ini juga ada dari Hobbies Bakery. Hobbies Bakery menghasilkan kue dalam periode yang singkat dan kemudian dikirim ke toko-toko bahan makanan. Pemiliknya, Ken Hobbs, ingin mengurangi persediaan dan beralih ke sistem Kanban. Atas dasar berikut, ia meminta Anda menyelesaikan proyeknya. Nih, permintaan hariannya 500 kue, persediaan pengamannya setengah hari. Waktu tunggu produksinya itu 2 hari. Nah, ukuran kontainer itu 250 kue itu ini ya, apa namanya? Kondisional ya. Nah, setelah diketahui jumlah EOQ-nya, maka dapat diketahui jumlah Kanban yang dibutuhkan. Ini hitungnya adalah permintaan selama waktu tunggu. Jadi waktu tunggu dikali permintaan. Yuk kita cek lagi waktu tunggunya berapa. Waktu tunggunya 2 hari. Permintaannya 500 kue berarti 1000. Persediaan pengamannya 250. Maka jumlah Kanban yang dibutuhkan adalah 1000 dibagi 250 adalah 5 Kanban atau 5 kontainer yang harus dikeluarkan. Oke. Jadi sampai sini apabila ada yang mau ditanyakan, kurang jelas atau kurang paham, silahkan nanti bisa bertanya di WhatsApp ataupun di live setelah saya upload publik untuk video ini. Disiakat ya. Pemeliharaan preventif. Yang namanya pemeliharaan preventatif adalah metode pemeliharaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya gangguan operasional sekecil mungkin. Nah, pemeliharaan preventatif ini dilakukan untuk mengurangi probabilitas kegagalan yang tidak terduga dan meningkatkan waktu hidup peralatan-peralatan yang masih ada plan-nya. Jadi istilahnya apa ya? Seperti menyambung umur peralatan tersebut. Kualitas produksi. Nih, hubungan antara just in time dan kualitas sangatlah kuat. Ada 3. Yang pertama, just in time itu akan memotong biaya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Kedua, yaitu just in time meningkatkan kualitas. Ketiga adalah kualitas yang lebih baik memerlukan lebih sedikit penyangga sehingga sistem just in time yang lebih baik lebih mudah diterapkan dan lebih mudah akan terbentuk. Terus pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja dalam setiap langkah proses produksi. Secara konsisten, literatur bisnis menyatakan bahwa 85% permasalahan kualitas itu terletak pada bahan dan proses, bukan pada pekerja. Jadi, tugas yang diperlukan adalah merangsang peralatan dan proses yang dapat memproduksi kualitas yang tinggi. Adanya komitmen, kesungguhan manajemen serta seluruh komponen yang mendukung proses produksi sangat penting untuk mempertahankan kualitas produksi dan kepuasan konsumen. Keuntungan dari just in time adalah seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat lebih efisien, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit, terus barang produksinya tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur, terus penghematan yang telah dilakukan. Nah, itu adalah salah keuntungan dari just in time. Kalau ada keuntungan berarti ada kelemahannya, ya. Kelemahannya just in time ini adalah tingkat order ditentukan oleh permintaan data historis, ya. Jika permintaan naik melebihi rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Terus, ini adalah perbandingan sistem just in time dan sistem tradisional. Ini ya, just in time ada sistem tarikan. Terus kalau tradisional sistemnya adalah dorongan. Ini adalah sistem perbandingan just in time dan tradisional.
Oke, ini adalah contoh perusahaan yang menerapkan sistem just in time nih, punya Toyota ini. Ada Dell Computer, ada Harley Davidson tadi. Jadi ada 3 ya. Saya kasih contohnya di sini 3, ada Toyota, ada Dell, ada Harley Davidson. Oke. Baik teman-teman, kuliahan kita pada siang hari ini membahas sistem just in time. Saya rasa cukup, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya pamit undur diri. Silakan nanti kalau yang mau bertanya silakan WhatsApp di grup di melalui Siakat maupun di live chat maupun di chat yang sudah tersedia saat publish. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.